Syifa tukang Ibu Rizka di sini? Iya, Bu. Kira-kira kenapa? Karena saya tertidur saat sedang berdoa tadi, Bu. Betul sekali. Kira-kira yang Syifa lakukan itu merupakan kesalahan bukan? Iya, Bu. Tidur saat sedang berdoa adalah kesalahan. Hal yang wajar Syifa. Setiap orang pasti punya kesalahan. Baiklah Syifa, kita akan menyelesaikan masalah ini bersama. Iya, Bu. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu tidur tadi saat berdoa. Iya, Bu. Tadi malam saya terlalu asik mengobrol dengan teman hingga lupa waktu. Apa tidak ada yang mengingatkan Syifa? Tidak, Bu. Ayah dan ibu saya sedang pergi. Memang ngobrol dengan teman itu hal yang asik sekali Syifa. Tapi jika ngobrolnya sampai larut malam juga tidak baik karena akan merugikan kamu sendiri. Masih ingat keyakinan kelas kita yang dibuat di awal semester Syifa? Masih, Bu. Coba sebutkan. Berdoa dengan sungguh-sungguh, menjaga ketertiban dan fokus saat pelajaran berlangsung. Betul sekali. Kira-kira keyakinan mana yang tidak sesuai dengan tindakanmu? Berdoa dengan sungguh-sungguh, Bu. Apakah Syifa siap untuk melaksanakan keyakinan kelas kita dengan baik? Iya, Bu. Apa yang akan Syifa lakukan supaya bisa melaksanakan keyakinan kelas dengan baik? Saya tidak akan mengobrol lagi hingga larut malam agar tidak ngantuk saat belajar di sekolah. Kapan Syifa mau memulainya? Nanti malam, Bu. Ya baiklah, Ibu harap kamu tidak mengulanginya lagi ya Syifa. Silakan Syifa boleh istirahat dulu sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Pejalin, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Pejalin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat taufik serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di sini tanpa kurang suatu apapun. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin. Bapak Ibu Guru semua yang saya hormati, saya sangat berterima kasih karena telah hadir di dalam acara diseminasi yang akan saya laksanakan, yaitu tentang budaya positif. Acara ini yang pertama adalah pembukaan, kemudian yang kedua adalah acara inti, dan yang ketiga adalah penutup. Nah, yang pertama pembukaan, agar acara jalan dengan baik dan lancar tanpa halangan suatu apapun, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua adalah acara inti yang akan diisi oleh saya sendiri, Rizka Silviana, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri Pejalin, Kabupaten Kendal. Langsung saja Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya akan berpantun dulu. Nanti Bapak Ibu ya cakep gitu. Buah selasih, buah semangka. Cakep. Belinya di pasar raya. Cakep. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Cakep. Salam sehat dan bahagia. Nah, ini diseminasi budaya positif. Nah, ini untuk pendahuluannya. Apakah Ibu Bapak setuju bila yang pertama, memberikan hukuman dapat mendisiplinkan murid? Silakan disimpan di dalam hati ya Bapak Ibu, jawabannya apa? Pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi murid. Yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi terhadap setiap permasalahan murid. Yang keempat, guru perlu berperan sebagai teman bagi murid. Apa itu budaya positif? Budaya positif itu perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Konsep inti untuk menciptakan budaya positif yaitu disiplin positif,
motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas atau sekolah, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol seorang guru, dan segitiga restitusi. Nah, mari kita praktekkan ini. Cobalah buka. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas B, rekan Anda, adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan Anda. Nah, ini Anda itu punya sesuatu di tangan Anda yang harus Anda pertahankan, Anda genggam. Kemudian datanglah B yang ingin membuka kepalan tangan Anda itu, yang berisi sesuatu yang sangat berharga bagi Anda. Nah, B ini boleh membujuk, boleh menghardik, boleh mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang. Nah, di sini ini membicarakan tentang kontrol diri seseorang. Nah, kontrol diri Anda itu apakah ada pada diri Anda sendiri atau pada orang lain? Nah, kontrol diri itu jika ada pada diri Anda sendiri, maka genggaman tangan itu tidak akan pernah terbuka. Kalau kontrol diri ada pada orang lain, maka bisa terbuka, gitu ya. Jadi ini kontrol diri berada pada diri kita sendiri. Terserah kita mau seperti apa. Kita mau kontrol diri itu ada pada diri kita atau pada orang lain. Nah, seperti itu. Nah, ini pergeseran paradigma teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, selama ini yang saya rasakan juga seperti itu, Bapak Ibu. Guru itu mengontrol murid, ya, bukan murid yang mengontrol dirinya sendiri, tapi gurulah yang mengontrol murid. Kemudian semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Menurut saya dulu, ya, sebelum saya belajar itu saya juga begitu. Semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat, tuh. Jadi selalu memberi penguatan yang positif, gitu. Terus kemudian yang ketiga, kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kadang itu kan ada seorang guru itu dalam mengelek itu apa ya, Bapak Ibu? Menasehati anak didiknya ataupun anaknya itu dengan mengkritik dan membuat anak itu merasa bersalah. Nah, padahal ini juga kurang baik sebenarnya. Kemudian yang keempat, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini mungkin sering kita lakukan, ya. Kita itu memaksa anak untuk begini dan begitu. Nah, jadi di sini nanti kita akan belajar untuk tidak memaksa anak, tapi anak yang memilih. Gitu. Bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Nah, di sini ada stimulus respon dan teori kontrol. Yang stimulus respon itu realita atau kebutuhan kita sama. Semua orang melihat hal yang sama, kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, model berpikir menang atau kalah. Nah, ini untuk stimulus dan respon. Kemudian untuk teori kontrol, itu realitas atau kebutuhan kita berbeda. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Nah, jadi ini semua perilaku
anak itu membuat kesalahan, dia pasti ada maksudnya, ada tujuannya. Kemudian hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru dan model berpikir menang, dan menang. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu, sogokan, ancaman maupun hukuman. Jadi nanti kita memperlakukan anak itu tidak dengan sogokan, tidak dengan ancaman, dan tidak dengan hukuman. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal ini nanti harus ada pada diri setiap anak agar mencapai profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai kebajikan itu diantaranya peduli, keterusterangan, kebersihan, komitmen, belas kasih, percaya diri, bertujuan, tanggung jawab, gotong royong, rajin, keberanian, kesantunan, kreatif, semangat, kedermawanan, kejujuran, dermawan, harga diri, rendah hati, integritas, kebahagiaan, keadilan, baik hati, setia, berprinsip, bersahaja, keteraturan, kedamaian, keteguhan hati, rasa hormat, tanggung jawab, pengabdian, bijaksana, bersyukur, toleransi, percaya, lurus hati, ketegasan, dan pengertian. Nah, ini adalah nilai-nilai kebijakan universal yang tiap orang itu ingin sekali memiliki nilai kebijakan tersebut. Nah, selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Jadi manusia itu berperilaku sebenarnya ada motivasinya. Di sini ada 3. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapat imbalan atau penghargaan. Yang ketiga, menghargai diri dan menjadi yang mereka inginkan. Ini kita contohkan kita sendiri, Bapak Ibu. Misalnya kita itu sekarang datang ke sekolah itu pagi semua, Bapak Ibu. Jam 7 itu sudah berada di sini. Nah, tapi motivasi dari kita, saya yakin itu berbeda-beda. Nah, yang pertama, mungkin ada yang menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Saya itu berangkat pagi sebelum jam 7 biar tidak absennya itu biar tidak telat, biar nanti tidak dipanggil sama korwil gitu. Mungkin ada yang seperti itu. Kemudian yang kedua, mendapat imbalan atau penghargaan. Contoh, saya itu berangkat ke sini pagi-pagi itu biar nanti dong alam saya, biar dong memuji saya, saya itu anak negasi gitu. Ada yang seperti itu. Kemudian yang ketiga, menghargai diri dan menjadi yang mereka inginkan. Nah, ini adalah yang paling baik. Semoga kita semua ini ya Bapak Ibu, menghargai diri dan menjadi yang mereka inginkan. Nah, ini berarti kita di sebelum jam 7 itu karena kita menghargai diri kita sendiri. Ini adalah tanggung jawab kita, ini adalah tanggung jawab kita, dan ini adalah memang yang harus saya lakukan sebagai seorang guru, menjadi contoh murid-muridnya seperti itu. Nah, ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, di sini ada 3 macam yang biasa dilakukan itu dulu hukuman dan konsekuensi. Yang restitusi ini adalah hal yang baru untuk saya sendiri Bapak Ibu, karena saya baru tahu juga ikut guru penggerak ini. Sebelumnya saya belum tahu. Nah, untuk yang hukuman itu merupakan identitas gagal. Nah, di dalam hukuman ini ada sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Jadi kalau menghukum itu murid itu sebenarnya tersakiti, ya, jengkel. Kayak kita dulu saat sekolah kita mendapat hukuman itu pasti kita rasanya jengkel, kita malu seperti itu. Kemudian tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang.
korban mendapatkan keadilan. Murid atau anak akan tersakiti. Pasif agresif meningkat. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Ini. Jadi hukuman itu berlaku hanya untuk murid-murid yang takut akan hukuman itu. Tapi banyak juga yang tidak takut ya Bapak Ibu. Saya yakin dari sekian banyak murid pasti ada murid yang walaupun diancam akan dihukum itu dia tidak takut dan tetap melanggarnya. Kemudian berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Mungkin anak-anak kita di sini diberi hukuman, kemudian dia takut atau jerah, tapi nanti ketika dia keluar dari sekolah, itu dia akan mengulangi hal yang sama lagi, jadi tidak jerah mereka. Kemudian peraturannya adalah kamu harus ini, kata-katanya itu seperti itu. Peraturannya adalah ini, kamu harus begini, gitu. Terus murid atau anak memberi peraturan. Nah, ini hukuman ini adalah hal yang negatif. Nah, ini contoh katanya, awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu gitu. Jadi penuh dengan ancaman hukuman itu. Kemudian modenya paksaan, mau nggak mau itu anak dipaksa harus melakukan. Mendorong menyalahkan konsep diri buruk. Ini selanjutnya murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan. Nah, kalau ada hukuman itu kalau murid salah biasanya mereka takut dan ngumpet. Dia tidak mau terus terang, dia itu menyembunyikan. Ya, jadi nggak ngaku gitu. Anak itu nggak ngaku, takut mereka. Kemudian mau mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif atau membayar impas kesalahan. Kemudian dampak pada murid marah, merasa bersalah, rendah diri, mengasingkan diri. Ini untuk anak-anak yang introvert mungkin ya Bapak Ibu. Untuk anak-anak introvert mendapatkan hukuman mungkin dia setelah itu akan merasa rendah diri dan mengasingkan diri. Kemudian tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat melukai. Nah, ini hukuman ini dibuat oleh guru. Dan yang terakhir, menyakitkan, guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, dan merendahkan. Nah, itu untuk yang hukuman. Sekarang yang konsekuensi. Konsekuensi ini netral. Nah, ini sesuatu yang harus terjadi. Kemudian tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Kemudian korban bisa diabaikan. Murid atau anak dibuat tidak nyaman. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Ini contohnya begini. Jika pagi anak terlambat, kemudian itu sudah mengadakan konsekuensi antara anak dan guru. Jika kalian datang terlambat, maka istirahat kalian akan dipotong. Misalnya si A datang terlambat 10 menit, terus gurunya langsung menegur. Nah, kamu datang terlambat 10 menit, berarti konsekuensinya apa? Nanti si anak menjawab. Konsekuensinya nanti istirahat saya dipotong 10 menit, Bu. Jadi 10 menit teman-teman saya istirahat, saya belum istirahat, saya masih di kelas untuk memahami materi. Nah, kalau seperti itu, nanti guru itu akan tidak akan selalu memonitoring anak tersebut, tidak istirahat juga. Itu kan malah merugikan kita dan merugikan anak ya. Seharusnya kita istirahat, anaknya nggak istirahat. Karena kalau tidak dimonitor, itu biasanya anaknya ikut istirahat sekalian. Pikir orang anak bapak ibu guru istirahat baik seperti itu. Terus kemudian membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Nah, kata-kata yang digunakan ini biasanya ini. Apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Murid atau anak menghormati peraturan. Nah, lakukan apa yang saya katakan, seperti itu konsekuensi. Kemudian stimulus respon, mendorong kepatuhan, kemudian konsep diri baik. Murid atau anak belajar taat peraturan, mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Kemudian kehilangan hak, waktu jeda seorang diri atau time out,
dan penahanan atau detention sudah diketahui dan masuk akal, dibuat oleh guru dan anak. Nah ini kalau konsekuensi itu dibuat oleh guru dan anak, tapi kalau hukuman dibuat oleh guru saja. Nah ini membantu guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan, dan menerapkan konsekuensi. Berikutnya ini yang restitusi. Restitusi ini adalah yang positif ya, yang akan kita lakukan nanti. Nah, restitusi ini merupakan pilihan. Jadi kita itu menyuruh anak untuk memilih apa yang terbaik untuk dirinya. Kemudian menguatkan untuk murid atau anak dalam waktu panjang. Korban mendapatkan ganti, murid atau anak mendapatkan penguatan. Nah ini masalah terpecahkan. Murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Nah kata-katanya ini, apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi kita itu menanya murid ya, kita tanya dan kita tanya. Murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian ini kata-katanya lagi, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Yang pertama itu mendorong disiplin positif. Kemudian konsep diri kuat. Murid atau anak belajar memecahkan masalah. Anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol. Jadi anak itu yang mengontrol dirinya sendiri, bukan guru. Murid atau anak tidak kehilangan waktu namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Berupa undangan untuk mengadakan restitusi. Jadi anak itu kita panggil ya Bapak Ibu. Anak kita panggil, kita undang, kita ajak ngobrol berdua. Kemudian restitusi ini dibuat oleh murid atau anak. Yang terakhir menguatkan. Guru menyebutkan keyakinan kelas, membimbing kerangka acuan berpikir restitusi murid atau anak. Hukuman konsekuensi atau restitusi. Hukuman itu tidak terencana, bersifat satu arah, bisa berupa hukuman fisik, psikis, atau kata-kata kasar. Nah, kemudian yang konsekuensi bersifat terencana, sudah disepakati, bentuk konsekuensi dibuat oleh guru atau sekolah. Restitusi, proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga dapat kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Nah ini, menurut Bapak Ibu ya, ini konsekuensi atau hukuman. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena anak itu terlambat ke sekolah. Ini merupakan konsekuensi atau hukuman Bapak Ibu? Apa hukuman ya? Ya, ini adalah konsekuensi. Gitu. Jadi kalau hukuman itu fisik, disuruh lari di lapangan, kemudian disuruh hormat, saat berdiri di lapangan, membersihkan WC seperti itu. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Konsekuensi apa hukuman Bapak Ibu? Hukuman ya, ini karena disuruh lari mengelilingi lapangan. Ini fisik. Kemudian yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi ya, betul. Konsekuensi ya. Dia mengorek-ngorek, jadi dia yang harus menghapus. Yang keempat, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman ya. Ini kita disuruh push up. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Mengangkat satu kaki gara-gara tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman ya, hukuman. Ya, ini termasuk hukuman. Membersihkan WC karena merusak pensil teman. Hukuman, ya benar, hukuman. Terus terakhir, lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit saat pelajaran PJOK. Nah ini konsekuensi apa hukuman? Konsekuensi, betul sekali. Karena pelajarannya PJOK, kalau keliling lapangan ya udah apa ya, karena itu memang olahraga juga.
dihukum oleh penghargaan. Bapak Ibu, selama ini saya itu selalu dan sering memberi penghargaan untuk anak saya sendiri, kemudian untuk anak didik saya. Ternyata itu kalau keterusan nggak baik, Bapak Ibu. Yang pertama, ini pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Nah ini, jika kita menggunakan penghargaan secara terus-menerus, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan dan kehilangan motivasi dari dalam dirinya. Jadi kalau nggak dikasih penghargaan, ya dia nggak mengerjakan, gitu. Dia tidak termotivasi. Jadi dia melakukan sesuatu itu karena ada kendalanya. Yang kedua, penghargaan itu tidak efektif. Contoh, orang yang ingin berhenti merokok atau orang yang ingin diet, jika diberi penghargaan tidak berhasil. Mungkin pada awalnya berhasil, aku mau berhenti merokok, aku mau diet. Karena misalnya gini, saya mau diet, nanti udah langsing mau diberikan sepeda motor sama suami, misalnya gitu. Nah setelah kita langsing dan sudah diberi sepeda motor, nanti kita akan menggendaki lagi, gitu. Jadi karena tadi itu dietnya gara-gara mau ada imbalan diberikan motor. Kemudian yang ketiga, penghargaan merusak hubungan. Ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri dan menjadi tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Nah, ini terjadi pada anak-anak saya, Bapak Ibu di rumah ya. Suami saya itu pernah memuji anak saya yang perempuan. Anakku senang dewe gitu. Dan masnya itu dengar. Ternyata apa? Masnya itu Mary, Bapak Ibu. Aduh, anak SMA dewe gitu katanya. Padahal itu cewek dan cowok harusnya kan dia nggak Mary ya. Ternyata itu Mary, Bapak Ibu. Terus langsung suami saya, lah kan mas cowok, mas nggak cantik lah. Tapi aduh, jadinya anaknya Bapak dewe yang paling cantik gitu. Mary dia. Jadi kita juga harus berhati-hati. Apalagi kalau anak kita itu cewek-cewek atau cowok-cowok, Bapak Ibu. Itu kemungkinan Mary-nya itu akan lebih ya. Ini kalau untuk Bu Eli nggak masalah karena hanya satu ya, nggak ada yang Mary. Mau memuji kapanpun itu bisa. Ya sing Mary makne malah anaknya nggak dipuji pakne, makne Mary. Gitu. Jadi untuk memuji anak itu kita lihat dulu anak itu sedang dengan siapa, apakah sedang dengan kakaknya atau adiknya gitu. Jadi itu bisa menimbulkan, kalau seperti itu nanti bisa menyebabkan keiri-hatian kalau nggak terima kayak anak saya itu jadi iri. Kemudian yang keempat, penghargaan mengurangi ketepatan. Nah ini ada riset, anak-anak disuruh menghafal kata-kata dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama dijanji diberi hadiah dan yang kedua tidak. Hasilnya yang diberi hadiah banyak yang tidak tepat. Jadi di awal itu mereka risetnya ini ya, di awal mereka sudah dikelompokkan. Kemudian yang satu sudah dikasih tahu, silakan mengerjakan ini, nanti akan ada hadiahnya. Dan yang satu kelompok satunya lagi tidak. Nah itu ternyata hasilnya lebih bagus yang tidak diberi hadiah. Karena yang diberi hadiah itu motivasinya dia ke hadiahnya, bukan pengerjaannya. Yang kelima, penghargaan mengurangi kualitas. Nah ini juga ada riset, mahasiswa dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama mendapat bayaran saat menulis artikel, yang kedua tidak mendapat bayaran saat menulis artikel. Dan yang mendapat bayaran itu ketika mereka sudah tidak mendapatkan bayaran, itu mereka berhenti dan mereka tidak menulis lagi. Sedangkan yang tidak dibayar, tidak dikasih reward, itu mereka terus mengasah dirinya agar menjadi lebih baik. Kemudian yang keenam, penghargaan mematikan kreativitas. Nah di sini peneliti menunjukkan bahwa pekerjaan seni atau sebuah penulisan cerita menjadi kurang kreatif bila dijadikan sebuah hadiah. Nah, misalnya kita itu Bapak Ibu nonton sinetron ya, sinetron itu kan ada sebuah cerita. Nah sinetron yang dibuat karena komersial dan dibuat dari hati itu biasanya lebih bagus yang dibuat dari hati gitu.
Jadi kalau komersial itu kan dia mikirnya caranya ini laku dan lain-lain. Tapi yang dibuat berhati itu biasanya kayak yang suka seni, suka bahasa Indonesia itu apa namanya? Kemudian ya kreator, itu orang-orang kreator, terus yang suka menulis cerpen, menulis novel itu kan dia dari imajinasinya dia sendiri, dari dalam hatinya. Nah, itu biasanya lebih baik, lebih bagus hasilnya. Kemudian nomor 7, penghargaan itu menghukum. Contoh, pada perankingan di kelas, mereka yang tidak mendapatkan ranking itu akan merasa dihukum. Nah, mulanya sekarang udah tidak ada perankingan karena itu Bapak Ibu. Jadi anak-anak yang tidak mendapatkan ranking itu berkecil hati. Kemudian terutama anak-anak yang ranking 2, ranking 1 yuk tentunya udah senang banget ya. Yang ranking 2 itu kadang kok ranking 2 mereka merasa kecewa gitu. Kemudian yang terakhir nomor 7 itu motivasi dari dalam diri atau intrinsik. Ini jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sudah merasa bangga dengan pencapaiannya sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraannya yang saat itu sudah dirasakan secara alaminya. Jadi sebenarnya reward itu akan muncul secara alami pada diri seseorang, secara alami itu ya munculnya ya. Contoh, ini saya contohkan anak saya sendiri. Anak saya sendiri itu sudah mau 5 tahun tapi belum bisa makan sendiri Bapak Ibu. Makannya harus didulang. Setelah dia sekolah TK ini, dia bisa makan sendiri. Dia senang sekali. Dia bilang sama saya, "Ibu, adik bisa makan sendiri, hore!" Gitu, senang banget. Nah, itu adalah kepuasan dari dirinya sendiri. Dia sudah memiliki penghargaan untuk dirinya sendiri, yaitu rasa senang sudah bisa makan sendiri. Dan saya juga tidak memberinya reward, paling saya cuma bilang, "Oh iya, adik pinter ya karena adik sekolah," gitu. Jadi saat anak kita senang itu jangan diberi hadiah Bapak Ibu, biarkan dia menikmati kebanggaannya sendiri. Nanti kalau kita saat dia senang kita beri hadiah itu malah akan mengganggu rasa senangnya itu. Nah, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Nah, jadi sekarang itu kata-katanya udah nggak peraturan kelas ya Bapak Ibu. Sekarang kata-katanya itu keyakinan kelas. Jadi kalau peraturan itu dibuat oleh guru, kalau keyakinan itu kesepakatan antara guru dan murid. Nah, di sini, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Dan mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah, di sini adalah peraturan. Peraturan itu karena ini peraturan banyak sekali yang melanggar. Jadi bukan misalnya kita lihat orang lewat di depan sekolah kita ini banyak yang tidak memakai helm. Karena itu adalah peraturan. Tapi kalau itu dibuat sebagai keyakinan, mungkin semua orang akan menggunakan helm, ya. Karena keyakinan itu yang disepakati bersama, sadar helm itu untuk keselamatan kita, seperti itu. Hukuman konsekuensi atau restitusi. Keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa, bersifat universal. Kemudian peraturan biasanya dibuat oleh guru dan bersifat satu arah. Ini prosedur pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, anggota kelas menuangkan ide tentang peraturan yang akan disepakati. Jadi seluruh siswa dan guru ini menuangkan ide peraturan yang akan disepakati. Kemudian ide-ide itu kita tampung, kita catat, terus kemudian kita ganti kalimat negatif dengan kalimat positif. Misalnya anak itu ada yang mengusulkan, "Bu, dilarang berangkat terlambat," gitu. Nah, itu adalah kata negatif. Kata negatif itu kita buat menjadi kata positif. Kata positifnya berarti bagaimana Bapak Ibu? Dilarang berangkat terlambat. Kata positifnya berarti berangkat
gitu ya, bisa diganti seperti itu. Jadi keyakinan kelas ini kata-katanya harus yang positif, tidak boleh negatif. Kemudian kalau sudah, tinjau ulang keyakinan kelas yang sudah disusun dan tempel keyakinan kelas di dinding kelas. Nah, ini saya sudah membuat Bapak Ibu di sana di pojokan sana sudah saya tempelkan. Nanti kalau mau dilihat silakan lihat. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Ada 5. Yang pertama adalah bertahan hidup atau fisiologi. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima atau psikologis. Yang ketiga penguasaan. Yang keempat kebebasan. Dan yang kelima kesenangan. Nah, ini termasuk kebutuhan yang mana? Aku senang bermain kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Kebutuhan yang mana berarti Pak Ibu? Aku senang bermain kejar-kejaran dengan ibu guru. Berarti kebutuhan kesenangan ya, kebutuhan kesenangan. Yang kedua, ibu guru kejar aku karena ibu sayang aku. Nah, ini berarti yang kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, aku hebat kan bisa buat ibu guru kejar aku. Ini berarti apa nih Pak Ibu? Penguasaan ini, penguasaan. Yang terakhir, aku bosan belajar IPA di kelas terus. Bosan berarti kesenangan. Nah, dunia berkualitas. Apakah dunia kita ini berkualitas Bapak Ibu? Kalau kita bisa mengisi semua ini berarti dunia kita sudah berkualitas. Yang pertama, siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidup Anda? Kemudian nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang Anda paling inginkan pada diri Anda? Apa pencapaian Anda yang Anda sangat banggakan? Apa pekerjaan ideal bagi Anda? Ceritakan bagian perjalanan hidup Anda di mana Anda merasa itulah titik puncak hidup Anda. Yang terakhir, apa yang paling bermakna dalam hidup Anda? 5 posisi kontrol guru. Nah, nanti posisi kontrol guru itu ada 5 ya. Kita itu termasuk yang mana? Nanti bisa kita lihat. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Yang paling baik yaitu yang kelima Bapak Ibu, manajer. Berikut contoh video posisi kontrol guru. Yaitu adalah posisi penghukum. Jadi intonasinya galak, wajahnya juga galak, gitu ya. Ini mengakibatkan anak sakit hati dan rendah diri. Ini posisi pembuat merasa bersalah.
membuat merasa bersalah. Nah, kalau seperti ini nanti anak didik kita itu juga akan merasa rendah diri, Bapak Ibu. Rendah diri dan dia itu ya rasa menyesalnya ada, tapi dia rendah diri dan merasa paling bersalah. Nah, ini posisi teman. Bisa menyebabkan anak kita ketergantungan, ketergantungan sama guru tertentu. Karena posisi pemantau atau monitor. Saya harus tidak puas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas sejak kamu bersalah untuk ya. Yang terakhir posisi manajer. Yang ini posisi manajer ini anak
memilih sendiri ya apa yang akan dia lakukan. Nah, penghukum itu menunjuk-nunjuk, berkaca pinggang, membentak. Dampaknya anak menjadi pendendam, tidak menyukai guru atau mapel tertentu. Kemudian pembuat merasa bersalah. Ini suara lembut tapi menyalahkan siswa. Guru menyatakan kesalahan pada siswa dan guru menderita. Dampaknya membuat siswa merasa bersalah dan rendah diri. Kemudian yang posisi teman, guru bersikap ramah, cenderung bergurau untuk menghangatkan suasana. Dampaknya murid bergantung pada satu orang, membuat siswa tidak mandiri. Yang ketiga, posisi pemantau, nada bicara atau ekspresi datar, identitas berhasil, pemantau tetap memantau siswa saat diberi sanksi. Dampaknya menghitung hadiah atau hukuman tanpa melihat nilai kebajikan, tidak sepenuhnya mandiri. Kemudian posisi manajer, suara netral, tercipta identitas positif atau berhasil, mengajukan pertanyaan bermakna, membantu siswa memecahkan masalah. Dampaknya murid mandiri, peserta didik mampu memecahkan masalahnya sendiri. Nah, ini adalah segitiga restitusi. Ada 3 langkah. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Dalam menstabilkan identitas, ini contohnya. Kata-katanya seperti ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Nah, ini menstabilkan identitas. Kemudian validasi kebutuhan. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kamu sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Berikut contoh video segitiga restitusi. Masa aku dikatain kurang pintar, Pak? Ya aku ngaku lah. Aku udah dikatain dia kan di depan kelas.
restitusi Bapak Ibu. Segitiga restitusi itu nantinya diharapkan kita bisa menerapkannya ke anak-anak kita. Tidak hanya anak didik kita, tapi anak kita sendiri juga bisa diterapkan. Nah sekarang setelah kita belajar tadi, pertanyaan ini muncul lagi Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu setuju bila pemberian hukuman dapat mendisiplinkan murid? Setuju tidak Bapak Ibu? Pemberian hukuman dapat mendisiplinkan murid. Tidak ya Bapak Ibu ya, tidak dapat mendisiplinkan, malah membuat murid itu tersakiti dan merasa dendam. Kemudian pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi murid. Nah ini kita memberi hadiah itu boleh, tapi ya jangan sering-sering ya. Dan dilihat-lihat bagaimana kondisinya. Yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi terhadap setiap permasalahan murid. Yang keempat, guru peran sebagai teman bagi murid. Nah, sudah selesai Bapak Ibu. Dari sekian banyak materi, adakah yang ingin ditanyakan? Ini ada atau tidak? Kalau tidak ada, kita akhiri saja ya Bapak Ibu, karena sudah. Sebelum kita akhiri, kita nonton video dulu Bapak Ibu. Batu. Ini banyak sekali nilai yang ada dalam video tersebut ya Bapak Ibu. Marilah kita berbuat kebaikan sekecil apapun kebaikan itu, karena kita tidak akan tahu kebaikan mana yang akan membawa kita ke surga. Kemudian yang kedua, batu yang tadi kita lihat di situ, batu itu ada di sekitar kita, tapi kita sepelekan itu tadi tidak dipedulikan, kemudian mau diambil sama anak-anak saja itu dilarang sama orang tuanya karena batu itu kotor. Bahkan batu itu menjadi sandungan bagi orang lain. Nah, kita bisa mengambil nilai dari situ, yaitu marilah kita menjadi batu yang bernilai Bapak Ibu. Jangan menjadi batu yang biasa-biasa saja, tapi kita menjadi batu yang bernilai, yang disukai orang, yang dicari oleh orang. Misalnya batu diamond. Ada yang tidak mau batu diamond Bapak Ibu? Tentunya semua mau ya batu diamond ya, karena itu mahal sekali. Baik Bapak Ibu, sudah selesai acara kita. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Sebelum kita tutup, kita baca hamdalah bersama dulu Bapak Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala